Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini mengadakan pertemuan dengan 33 pengurus Dewan Pimpinan Daerah Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor. Silih berganti beberapa mobil pejabat, diantaranya mobil Menkumham Amir Syamsuddin, Menpora Roy Suryo, dan beberapa petinggi Partai Demokrat lain seperti Maxo Pakua memasuki kawasan Puri Cikeas sekitar pukul 1:30 siang tadi. Konferensi pers yang baru saja diberikan menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah untuk membahas kriteria ketua umum yang akan menggantikan Anas Urbaningrum yang telah berhenti dari jabatannya. Tetapi belum disebutkan bagaimana mekanisme pemilihan ketua umum Demokrat yang baru.
Seorang wanita di Magetan, Jawa Timur nekat bunuh diri dengan terjun dari jembatan setinggi 30 meter. Jasad korban kini tenggelam ke dasar sungai dan hingga kini masih dalam pencarian. Aksi nekat Suharni, warga Selosari, Magetan, Jawa Timur ini langsung mengejutkan anak-anak korban dan warga. Korban yang berusia sekitar 40 tahun ini nekat terjun dari jembatan setinggi 30 meter lebih dan tenggelam di dasar sungai. Dengan alat seadanya, petugas tim SAR gabungan langsung mencari jasad korban dengan menyisir aliran sungai Gandong. Namun cuaca buruk, sulitnya medan dan derasnya aliran sungai membuat proses pencarian korban dilanjutkan esok hari. Jadi kadang-kadang kita harus peka sekali dengan suhu yang berubah karena medan yang kita lakukan ini medannya ekstrim ya. Jadi saya sudah pernah masuk paling dalam 8 meter, tapi saya hanya mampu 4 meter. Penyebab ibu 3 anak ini nekat mengakhiri hidupnya diduga karena mengetahui perselingkuhan suaminya. Sang suami yang datang ke lokasi pasrah dan berharap petugas tim SAR segera menemukan istrinya. Tadi udah kerja, terus dikasih tahu sama tetangga. Setiap hari gitu lah. Ada berita seperti ini, bener enggak, coba ke sana, terus saya sampai nunggu sampai sekarang. Kasus bunuh diri ini kini ditangani petugas kepolisian Resort Magetan dengan meminta keterangan sejumlah saksi di TKP, termasuk suami dan keluarga korban. Sementara proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan esok dengan menyelam ke dasar sungai. Dari Magetan, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus perampokan bersenjata yang menewaskan 2 orang di Ciracas, nanti kita akan mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Karena kita tahu semakin hari ini semakin sadis perampokannya, ya, semakin berani. Ya, semakin berani. Di siang hari mereka berani bahkan menggunakan senjata tajam, kemudian bahkan senjata api ya. Juga. Nanti kita akan coba cari tahu perkembangan terkait dengan kasus perampokan ini dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namun kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Rikwanto. Selamat sore, Pak Rikwanto. Selamat sore, Mariski. Ya, Pak Rikwanto, terkait dengan kasus yang terjadi di Ciracas, Pak, bagaimana terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron? Ya, pertama kita ikut bersungkawa ya atas korban yang meninggal dan yang terluka. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan disembuhkan yang sedang dalam perawatan. Untuk pelaku yang satu bisa ditangkap warga atas kegigihan mereka, masih dibawa oleh penyidik Polda Polres gabungan untuk pengembangan di lapangan untuk menangkap pelaku yang satunya lagi inisial AD. Saat ini beberapa wilayah sudah dijajaki, namun belum ditemukan, dan petugas masih di lapangan untuk mencari alternatif di mana pelarian daripada tersangka yang melakukan penembakan. Ya, Pak Rikwanto, ini kalau kita lihat pelaku satu menggunakan senjata tajam, satu lagi menggunakan senjata api dan FN. Ini kalau dari hasil penyelidikan, senjata api yang digunakan ini dari mana, Pak? Karena kita tahu FN juga merupakan bagian senjata organik TNI ya, Pak ya, bukan menuduh atau mengarah ke sana, tapi kan bisa ditelusuri begitu dari mana asalnya. Memang kita sebelumnya ya, ada 7 hari sebelum ini sudah melaksanakan operasi Berantas Jaya. Kita berhasil mengamankan 583 tersangka dan 384 itu kita tahan. Kita juga menyita 22 senpi, ratusan tajam dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Dan di antara mereka memang ada yang sudah residivis, ada yang memang penjahat kambuhan, ada yang pemula-pemula. Jadi kalau yang terjadi ini, kita sudah pernah kerjasama dengan UI juga ya, untuk menganalisa kejahatan selama tahun 2012. Memang di antara mereka hampir 65-70% kejahatan kekerasan saat ini menggunakan tajam dan senjata api. Dan dari beberapa yang kita ungkap, kalau tajam berbagai macam jenis, dari mulai pisau dapur sampai dengan golok samurai, senpi ini hampir 95% ini rakitan, sisanya pabrikan. Kalau pabrikan ini jelas memang buatan pabrik, namun sumbernya masih kita cari apakah konflik atau memang dari orang-orang yang memang beli dari sumber resmi namun dihapus jejaknya sehingga bisa digunakan untuk pelaku kejahatan. Namun sedikit sekali jumlahnya yang terakhir. Baik, Pak Rikwanto, lalu bagaimana ini pihak kepolisian
mengamankan Jakarta ini Pak? Ini seolah-olah Jakarta dengan ada kejadian ini kan semakin menakutkan gitu Pak, karena di siang bolong, gitu. Kemudian senpi tadi masih banyak beredar. Ya, memang untuk menjaga Jakarta ini, kalau kasus 1 tahun 50.000 kasus ya, untuk kasus-kasus yang menonjol ada sekitar 20 ribuan, hitungan 11 kasus menonjol. Nah, namun untuk khusus kejahatan dengan kekerasan, ini memang jumlahnya tidak banyak. Namun fear of crime terhadap mereka itu terasa sekali. Seperti curas sampai dengan membunuh, curas menimbulkan korban atau melukai korban. Kalau kita hitung-hitung jumlahnya tidak juga. Cuma rasa kenyamanan masyarakat sangat terganggu di sini. Makanya Pak Kapolda sudah memerintahkan untuk Kapolres, Kasat, Serse di masing-masing wilayah untuk fokus ke arah ini. Terutama yang perampokan minimarket, perampokan SPBU, para nasabah, pegadaian maupun toko emas. Jadi seperti kemarin kejadian kasus SPBU, kita punya rekaman CCTV, kita adakan pengamatan, analisa, dan kita juga kumpulkan pemilik SPBU ya, operatornya, untuk bagaimana juga di samping kita mencari pelakunya, bagaimana juga supaya tidak terjadi lagi, termasuk bagaimana mengawal dan menjemput uang dan dari ke bank untuk butuh kepolisian. Jadi apapun jumlahnya kita siap. Ini salah satu upaya. Ya, Pak Rikwanto, kalau kita lihat kejadian demi kejadian sepertinya tidak memberikan rasa takut ataupun jera bagi pelaku. Dalam 1 tahun awal ini, di awal kuartal pertama tahun 2013 ada 16 kasus pencurian dengan kekerasan juga, Pak. Artinya para pelaku sudah tidak semakin takut lagi dengan yang namanya aparat, sudah tidak melihat kondisi, tidak di malam hari loh Pak, di siang hari. Bagaimana Pak? Memang betul ya, beberapa analisa kita juga demikian. Jadi mereka bukan masalah takut atau tidak takut sama aparat. Dari pelaku yang sudah berhasil kita ungkap, bahkan sudah tertembak mati, di antara mereka juga ada yang kita proses. Memang ada suatu wilayah lingkungan, termasuk juga kelompok mereka ini, yang memang profesinya memang sebagai penjahat dan spesialisasi curas ya, pencurian dengan kekerasan, perampokan para nasabah. Dan ini merupakan kebanggaan ya, seperti Robin Hood kalau pulang kampung. Kalau dia mati dalam tugas merampok, itu juga dilulukan di wilayahnya. Ini tantangan buat kita juga. Ada kelompok-kelompok yang sudah kita petakan dari wilayah barat maupun wilayah timur, termasuk juga di mana daerah operasi mereka, termasuk juga yang baru dari tahanan ya, artinya sudah lepas masa hukumnya. Baik mereka Pak Rikwanto. Baik, sesuai dengan harapan kita semua, mudah-mudahan Jakarta juga semakin aman ya, tidak ada terjadi lagi.